Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 606. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang kuat, semua orang nampak mengurutkan kening. Ya, pria kuat dari surga, Kata kucing hitam besar itu seraya menarik napas dalam-dalam. Matanya lebih serius dari sebelumnya. Saat suara kucing hitam itu jatuh, semua orang di lapangan terkejut. Orang kuat dari surga, apakah senior kucing hitam berbicara tentang ahli surgawi? Bagaimana mungkin ada ahli surgawi di benua Tianwu? Namun sesaat kemudian di hadapan semua orang beberapa sosok yang menjulang tinggi muncul di langit yang jauh. Meskipun kelompok orang ini diblokir oleh alien yang tak terhitung jumlahnya, napas yang memancar dari tubuh mereka membuat semua orang merasakannya dengan jelas. Ketika Ling Luling dan yang lainnya muncul, iblis alien yang tak terhitung jumlahnya juga merasakannya. Mereka kemudian menoleh dan melihat. Setelah melihat Sangguan Sinar di tengah kerumunan, Yemoshi yang merupakan pemimpin tim iblis alien itu memiliki wajah yang ternyata itu adalah Sangguan Sinar, di mana Tuan Iblis Hitam, gumam Yemoshi. Kemudian Yemoshi melihat Ling Luling dan beberapa ahli surgawi lainnya. Mereka semua berdiri di sana dengan tenang, dengan sudut mulut mencibir, dan mata mereka menunjukkan cahaya acuh tak acuh, seolah-olah memandang para iblis alien itu dengan rendah. Tampilan ini tiba-tiba membuat para master iblis alien di lapangan sedikit tidak nyaman. Sangguan Sinar, di mana Tuan Iblis Hitam? Kata Yemoshi. Dia mengurutkan kening dan datang kepada Sangguan Sinar. Dia sedikit mengetahui tentang rencana dari Tuan Iblis Hitam yang ingin mengendalikan Sangguan Sinar. Namun sekarang mengapa Sangguan Sinar ada di sini? Akan tetapi Tuan Iblis Hitam benar-benar hilang. Sangguan Sinar mencibir di dalam hatinya. Iblis alien ini benar-benar memiliki ambisi serigala. Setelah sarang iblis kekacauan datang, mereka sepertinya tidak membutuhkan lagi istana berkabut. Bahkan mereka dengan berani memanggil Sangguan Sinar dengan namanya secara langsung. Konyol, Sangguan Sinar mencibir. Baru saja dia akan berbicara. Akan tetapi Jian Pingdao di samping tersenyum sangat dingin. Saya tidak berpikir ada begitu banyak iblis alien di tempat ini. Cukup menarik. Iblis alien ini benar-benar bisa bersembunyi. Lebih baik bunuh mereka semua sampai bersih, kata Jian Pingdao. Siapa kamu? Mencari kematian? Ini nada yang terlalu besar. Banyak iblis alien di sekitar saat marah. Kata-kata Jian Pingdao menyulut kemarahan di hati mereka. Mati. Salah satu iblis alien di ranah semi alam suci menus dingin, dan energi jahat muncul di tubuhnya. Dia mendesak kekuatan sihir yang mengerikan dan bergegas langsung menyerang ke arah Jian Pingdao. Nah, sombong di depan kursi ini maka matilah, kata iblis alien setengah alam suci itu. Dia tersenyum menyeringai dan menyerang dengan ganas. Namun melihat itu Jiao Pingdao nampak acuh tak acuh. Dia hanya membuat gerakan santai. Namun hanya dengan gerakan santai itu, iblis alien yang menyerangnya seketika meledak. Dia berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Iblis tingkat semi suci juga berani sombong di sini. Bahkan iblis tingkat Raja Iblis, orang suci ini telah membunuhnya beberapa kali, kata Jian Pingdao mencibir. Saat ini serangkaian suara menghirup udara dingin terdengar. Semua orang di bawah terkejut, dan bahkan banyak penguasa ras iblis alien nampak gemetar. Dan ada kengerian yang tak ada habisnya di mata mereka. Iblis tingkat semi alam suci sebenarnya dibombardir hanya dengan satu pukulan. Kekuatan macam apa ini? Dan bahkan kata-kata Jian Pingdao sebelumnya membuat banyak iblis alien semakin terkejut. Iblis tingkat Raja Iblis telah dibunuh banyak. Siapa orang-orang ini? Siapa kalian? Kata Yemoshi dengan tubuh yang sedikit gemetar. Namun Jian Pingdao tidak menjawab sama sekali. Dia menjilat lidahnya menunjukkan kegembiraan, seolah-olah pemburu melihat mangsa. Oke, Jian Pingdao, selesaikan dengan cepat. Jangan buang waktu. Jangan lupakan tujuan kita.
Seorang pria di samping Ling Luling mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang sedikit tidak sabar, "Liu Pengyu, jangan khawatir. Pembantaian adalah hal yang paling kusukai. Kamu tidak tahu bagaimana menemukan kesenangan dalam kehidupan yang membosankan," kata Jian Pingdao seraya menatap iblis alien yang tak terhitung jumlahnya di depannya dengan acuh tak acuh. Senyum jahat tergambar di sudut mulutnya dan kemudian dia langsung melayangkan serangan telapak tangan. Telapak tangan yang perkasa itu langsung membesar berubah menjadi tirai langit. Namun seolah merasakan tembakan Jian Pingdao, saat ini cahaya guntur muncul di langit. Akan tetapi begitu cahaya guntur ini muncul, itu langsung mendekati lautan guntur. Cahaya itu benar-benar menghilang di laut guntur. Apa? Ling Luling dan yang lainnya merasakan guntur itu dan mendongak dengan heran. Jian Pingdao juga nampak curiga dengan kemunculan guntur itu. Namun kemudian tiba-tiba telapak tangannya jatuh kepada para iblis alien. "Pergi!" teriak emosi, krisis tak berujung muncul di dalam hatinya. Dia dan semua iblis alien nampak melarikan diri. Akan tetapi kekuatan mengerikan itu telah jatuh. Duar! Sekelompok iblis alien ini nampak memiliki ekspresi ketakutan. Lalu kemudian tubuh mereka meledak. Tubuh mereka hampir seperti tahu yang rapuh. Itu dengan mudah diledakkan dengan hanya satu serangan dan berubah menjadi abu. Dengan tembakan Jian Pingdao ini, iblis alien yang tak terhitung jumlahnya telah dipenggal. Ini nampak seperti pembantaian, akan tetapi pembantaian ini terlalu mudah. Sesaat berikutnya tidak ada iblis alien yang hidup di langit di atas kota Tianlei. Semuanya telah mati. Dalam adegan tragis seperti itu, bukan kegembiraan yang muncul di hati semua orang. Akan tetapi semua orang yang ada di kota Tianlei nampak memiliki ekspresi yang ketakutan. "Hehehe, giliran sekelompok semut yang ada di kota Tianlei ini," kata Jian Pingdao mencibir. Kemudian dia langsung mendarat di tanah kota Tianlei. Sangguan Sinar, Ling Luling dan yang lainnya juga jatuh di tanah kota Tianlei. "Kalian berdua yang mengelola kota Tianlei hari ini," kata Sangguan Sinar seraya menatap Yu Qiansu dan Jiruyu dengan dingin. Pada saat ini dia langsung mengerti banyak hal. Pelaku yang menyerang istana berkabut waktu itu pasti adalah Qin Chen, dan dia menyelamatkan Yu Qiansu. Dan di sisi lain, Jiruyu dari keluarga Ji dan seluruh keluarga Ji juga ada di bawah kendali Qin Chen. Mata Sangguan Sinar dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang pengkhianat telah muncul di istana penegak hukum. Tetapi dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Namun sekarang dia telah mengetahui bahwa itu adalah keluarga Ji. Ada juga Qin Chen. 300 tahun yang lalu dia hanya mengabdi pada dirinya sendiri seumur hidup. Namun di kehidupan sekarang dia bahkan menemukan dua wanita yang cantik secara langsung. Beberapa ahli surgawi seperti Jian Pingdao dan yang lainnya melihat Yu Qiansu dan Jiruyu di kota Tianlei, dan mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Ada dua keindahan teratas yang tidak kalah dengan keindahan di surga. Mata Jian Pingdao berbinar dan kesadaran ilahinya dengan cepat menyebar menyapu seluruh kota Tianlei. "Tidak perlu mencarinya, anak bernama Qin Chen itu tidak kembali," kata Ling Luling seraya menus dingin. Dia telah memindai seluruh kota Tianlei sebelumnya. Namun dia tidak menemukan napas Qin Chen dimanapun. Dan wajahnya saat ini tiba-tiba menjadi jelek. "Sangguan Sinar, bukankah kamu mengatakan bahwa Qin Chen pasti akan ada di sini?" kata Ling Luling dengan dingin. Beberapa orang dewasa kota Tianlei memang adalah kekuatan yang dimiliki oleh Qin Chen. Jika dia aman dan sehat, pasti dia akan kembali ke sini. Mungkin sekarang dia telah terluka dan tidak bisa kembali. Namun saya sangat yakin apapun yang terjadi, dia pasti akan kembali ke sini. Selain itu, dua wanita di bawah adalah kekasih Qin Chen. Selama Anda menangkap mereka, Qin Chen pasti akan datang menemui kita, kata Sangguan Sinar. Oh, Ling Luling menoleh dan melihat kedua Yu Qiansu. Bocah itu cukup pintar, kata Jian Pingdao seraya menatap Yu Qiansu dan Jiruyu dengan warna penuh nafsu. Meskipun wanita dari alam bawah berstatus rendah, akan tetapi itu akan sangat cocok dijadikan sebagai budak perempuan. Katakan di mana semut yang membunuh Pu Caijun. Jika kalian mengatakannya, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Namun jika tidak, orang suci ini akan meratakan seluruh kota Tianlei menjadi pemakaman.
kata Jian Pingdao. Mendengar ini, Yukiansu dan yang lainnya langsung mengerti bahwa orang-orang ini sebenarnya dibawa ke sini oleh Sangguan Sinar untuk menemukan Qin Chen. Dan Qin Chen sepertinya telah membunuh salah satu dari mereka. Mendengar bahwa Qin Chen telah membunuh salah satu ahli surgawi, semua orang yang ada di kota Tianlei nampak mengejutkan. Mereka tidak pernah menyangka ini. Jika kamu berani melakukan sesuatu terhadap kota Tianlei, Shao Chen pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Banyak ahli bela diri dari Papilun Candi berkata dengan bangga. Walaupun mereka dihadapkan dengan kematian, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Namun ini membuat Ting Luling nampak terdiam. Bukankah alam bawah ini tidak takut mati? Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dia masih sangat sombong. Jangan berbicara omong kosong, bunuh mereka. Dan lihat betapa sombongnya mereka, kata Ling Luling seraya dingin. Dia akan segera bergerak. Akan tetapi tiba-tiba Jian Pingdao menghentikannya lalu berkata, biarkan aku yang melakukannya. Jian Pingdao langsung menembak. Seketika formasi besar kota Tianlei langsung dihancurkan. Dan kekuatan yang mengerikan dari Jian Pingdao itu langsung turun kepada kota Tianlei. Jelas dia ingin meledakkan seluruh kota Tianlei tanpa meninggalkan satupun yang hidup. Saat ini wajah kucing hitam besar itu nampak jelek. Dia berdiri di depan semua orang, wajahnya sangat serius. Dan kemudian dia berteriak. Dengar semuanya, ketika formasi kota Tianlei terbuka, kalian akan segera melarikan diri ke Laut Guntur. Berlarilah secepat mungkin. Adapun para master surgawi ini, Kaisar akan memblokir mereka sementara, kata kucing hitam. Tapi senior kucing hitam, jangan berbicara omong kosong. Dengarkan aku. Beberapa semut di langit tidak akan bisa membunuhku. Kucing hitam besar itu berteriak dengan wajah yang sangat serius. Master surgawi ini memang bukan master tertinggi dalam surga. Akan tetapi basis kultivasi kucing hitam besar itu disegel. Dan kekuatannya tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu dia juga tidak bisa melindungi semua orang. Hahaha, membiarkan seekor kucing kecil berdiri di depan. Jiao Pingdao nampak tertawa. Namun telapak tangannya sudah jatuh dengan suara gemuruh. Seluruh kota Tianlei meraung keras di bawah pukulan ini. Kalian semua lari, teriak kucing hitam besar itu seraya naik ke langit. Hei, ingin melarikan diri, kata Jian Pingdao. Dia menyeringai. Segera kekuatan spasial yang tak terlihat menyebar, menutupi seluruh kota Tianlei. Dan kekuatan mengerikan itu menghantam kucing hitam besar. Sebuah lingkaran cahaya aneh beriak di tubuh kucing hitam besar. Tiba-tiba itu dapat mematahkan pengekangan ruang yang dilepaskan oleh Jian Pingdao. Akan tetapi tubuhnya tiba-tiba menerima pukulan keras dari Jian Pingdao. Duar! Seketika itu kucing hitam besar terbang terbalik. Rambut hitamnya itu nampak kusut. Namun dia menatap Yu Qiansu dan yang lainnya yang masih tertegun. Kemudian dia berteriak dengan marah. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepat lari, kata kucing hitam besar itu. Jika bukan karena untuk melindungi orang-orang yang ada di kota Tianlei, mungkin pukulan itu dapat dia hindari. Kalian semua lari terlebih dahulu. Kami akan membantu senior kucing hitam, kata Yu Qiansu dan Jiruyu. Mereka berdua mengangkat senjata mereka satu demi satu. Mata mereka dingin. Kekuatan kecubung ungu di pikiran Jiruyu segera didesak. Mereka berdua berencana untuk bergandengan tangan dengan kucing hitam besar untuk menahan ahli surgawi ini. Mereka ingin mengulur waktu untuk banyak prajurit di kota Tianlei melarikan diri. Ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang ada di kota Tianlei menyaksikan adegan ini dengan air mata. Mereka tidak menyangka bahwa untuk keselamatan mereka, dua wakil penguasa kota Tianlei bersedia mengorbankan diri mereka sendiri. Kekuatan mana yang bisa melakukan ini? Wah, kamu benar-benar bisa memblokir pukulanku, kata Jian Pingdao seraya memandang kucing hitam besar itu dengan tidak percaya. Dengan keterkejutan di matanya, namun segera dia tersenyum picik. Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa menghentikannya, kata Jian Pingdao. Segera kekuatan tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Dan pada saat yang sama beberapa ahli surgawi lainnya juga bergerak. Jelas mereka tidak akan membiarkan siapapun bisa melarikan diri dari kota Tianlei.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.